Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fianur Kurnia Sandi Wibowo, NIM 20410401084. Saya berasal dari kelas IAT 3 dan saya akan membacakan surat Al-An'am ayat 6 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini terdapat banyak hukum bacaan ya. Yang pertama kita preteli dari hukum nun matinya. Yang pertama yaitu pada lafadz min qablihim. Di sini nun mati bertemu dengan qaf, maka hukum bacaannya yaitu ikhfa, samar. Dan pada lafadz min qarnin, di sini nun mati bertemu dengan qaf juga, maka hukum bacaannya yaitu samar. Dan pada lafadz min qarnin makkanna ada tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya yaitu idgham bi gunnah, dengung. Dan makkanna ada nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya dengung juga. Dan lagi ada pada lafadz numakkil lakum. Ada nun mati bertemu dengan lam, maka hukum bacaannya yaitu idgham bila gunnah. Dan midrara, di sini ada waqaf ya, namun bukan waqaf yang wajib berhenti, bisa diteruskan dan bisa juga berhenti. Midrara wa ja'alna, ada tanwin yang bertemu dengan waw, maka hukum bacaannya yaitu idgham bi gunnah. Dan lagi pada lafadz al-anhara. Al-anhara di sini ada nun mati bertemu dengan hak dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya yaitu idhar. Dan selanjutnya yaitu ada pada lafadz min tahtihim, ada nun mati bertemu dengan tak, maka hukum bacaannya yaitu ikhfa, dibaca samar. Dan lagi wa ansha'na, ada nun mati bertemu dengan shin, maka hukum bacaannya yaitu ikhfa, dibaca samar juga. Dan selanjutnya kata mim ba'dihim. Di sini ada nun mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya yaitu iqlab. Dan selanjutnya yaitu ada pada kata qarnan akharin. Ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya yaitu idhar. Dan beralih pada ayat ke-7 yaitu pada lafadz kitabun fi.
ada tanwin bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya yaitu ikhfa, dibaca samar. Dan lagi qirtasim falamasu, ada tanwin bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya yaitu ikhfa, dibaca samar. Dan lagi ada pada kata in hadza, di sini nun mati bertemu dengan ha, maka hukum bacaannya yaitu idhar, dibaca jelas. Dan lagi syi'rum mubin, di sini ada tanwin bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya yaitu idgham bil gunnah. Selanjutnya kita beralih pada hukum mim mati, yaitu yang pertama ada pada kata alam yaro, mim mati bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya yaitu idhar syafawi, dibaca jelas. Dan selanjutnya ada pada kata kam ahlakna, mim mati bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya yaitu idhar syafawi juga, yaitu dibaca jelas. Dan qablihim min qarnin, ada mim mati bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya yaitu idgham mimi atau idgham mutamathilain. Dan malam numakin, ada mim mati bertemu dengan nun, maka hukum bacaannya yaitu idhar syafawi, dibaca jelas juga. Alaihim midrara, pada kata alaihim midrara, di sini ada mim mati bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya yaitu sama dengan yang di atas, yaitu idgham mimi atau idgham mutamathilain. Dan selanjutnya ada pada kata tahtihim fa ahlaknahum, di sini ada mim mati bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya yaitu idhar syafawi, dibaca jelas. Fa ahlaknahum bidunubihim, ada mim, di sini ada pada kata fa ahlaknahum bidunubihim, hum bidunubihim, ada mim mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya yaitu ikhfa syafawi. Dan di sini ada pada lafaz mim ba'dihim qarnan akharin, ada him qarnan akharin, mim mati bertemu dengan qaf, maka hukum bacaannya yaitu idhar syafawi. Selanjutnya yang ayat 7, hukum mim mati yaitu biaidihim laqala, di sini ada mim mati bertemu dengan lam, maka hukum bacaannya yaitu idhar syafawi, jelas. Selanjutnya yaitu tentang hukum-hukum ro, baik itu tafkhim maupun tarkik. Yang pertama ada pada kata alam yaro, di sini ro-nya berharakat fathah, maka dibaca tebal alias tafkhim. Dan ada pada kata fil ardi, al-arabi, harkat sebelum ro ini berharkat fathah, maka hukum ro bisa disebut tafkhim, yaitu dibaca tebal. Dan selanjutnya yaitu arsalna, di sini huruf sebelum ro itu berharkat fathah, maka hukum ro-nya disebut tafkhim, dibaca tebal. Dan lagi midrara, di sini ro-nya berharkat fathah, maka disebut tafkhim. Dan selanjutnya ada pada kata al-anhara, di sini ro-nya berharkat fathah dan hukum bacaannya yaitu tafkhim, tebal. Dan selanjutnya yaitu ada pada kata tajari, di sini ro-nya berharkat kasroh, maka hukum bacaannya yaitu disebut tarkik, tipis, tajari, begitu bacaannya. Dan selanjutnya ada pada kata qornan,
Qornan di sini huruf sebelum ro itu berharkat fathah, maka ro-nya dihukumi tafkhim. Dan selanjutnya yaitu ada pada kata akhirin, akhirin. Di sini ro-nya berharkat sukun, berharkat kasroh. Maka hukum bacaannya yaitu tartik. Dan selanjutnya yaitu ada pada kata kilposi, kilposi. Di sini huruf sebelum ro itu berharkat kasroh, maka ro-nya dihukumi tarkik alias tipis. Dan selanjutnya yaitu kafaru, kafaru. Ro-nya di sini berharkat doma, sama halnya dengan yang berharkat fathah, yaitu hukum bacaannya disebut tafkhim, tebal. Dan selanjutnya ada pada kata sihrum, sihrum mubin, sihrum mubin. Di sini ro-nya berharkat doma, maka hukum bacaannya yaitu tafkhim, dibaca tebal. Mungkin hanya begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.